Di tengah hiruk-pikuk arus mudik yang terus memadati stasiun dan terminal, beberapa mahasiswa justru memilih untuk tetap bertahan di perantauan. Fenomena ini memotret sisi lain dari perayaan Idul Fitri yang biasanya identik dengan kepulangan ke kampung halaman. Suasana sepi mulai menyelimuti sudut-sudut kota Yogyakarta seiring keberangkatan pemudik. Namun, bagi sebagian orang seperti Syamraini, seorang mahasiswa, Lebaran tahun ini tidak dirayakan di ruang tamu rumah orang tuanya, melainkan di perantauan, yaitu Yogyakarta. Keputusan untuk tidak pulang ini diambil dengan berbagai pertimbangan, mulai dari tuntutan pekerjaan atau perkuliahan, dan juga kondisi ekonomi. Halo Sobat Irwan, saat ini saya sedang bersama salah satu perantau yang ada di Yogyakarta, dan langsung saja kita akan berbincang bersama rekan yang saat ini sedang bersama saya. Halo, selamat siang Kak. Siang. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, asalnya dari mana, dan di Jogja ini kuliahnya di mana? Oke, perkenalkan, terima kasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan, nama saya Syamraini. Ya, bisa dipanggil, kalau di sini bisa dipanggil Syam. Banyak sih panggilannya, ada Ren, ada Syam gitulah. Oh, iya. Terus saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya sudah 2 tahun 2 bulan di Jogja. Sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun 2 bulan. Ini Mbak, saya mau bincang-bincang, kan Mbak tahun ini memutuskan untuk tidak mudik. Daerah asalnya dari mana Mbak, kalau boleh tahu? Dari Kabupaten Nrekang tepatnya. Nrekang, Sulawesi Sulawesi Selatan ya? Iya, benar. Oke, cukup jauh ya Mbak ya. Lumayan. Nah, saya mau bertanya, Mbak Iya. memutuskan tahun ini tidak mudik ke Nrekang, boleh diceritakan apa alasan utamanya? Oke, sebenarnya untuk tidak pulang itu pure dari pertimbangan saya. Karena kalau dari orang tua sih sebenarnya mempertanyakan, kok kamu nggak pulang gitu kan. Tapi karena kebetulan untuk saya yang sudah 2 tahun lebih, ini udah tahap terakhir kami saya untuk di Jogja. Karena saya tinggal nunggu wisuda. Wisuda saya itu bulan 5. Jadi saya mempertimbangkan ketika saya pulang, durasi saya untuk di Jogja itu tinggal sedikit lagi. Nunggu ijazah itu kan cuma berapa minggu ya, kalau di UIN suka lumayan cepat lah jadinya. Jadi untuk menelusuri surut-surut Jogja itu tinggal sedikit. Jadi saya memutuskan itu dengan bukan cuma alasan itu aja sih sebenarnya, dengan alasan bahwa saya tetap stay di Jogja dengan produktif. Saya mencari kegiatan yang apa sih yang bisa menunjang CV saya untuk selanjutnya kalau pulang gitu. Lebih tepatnya itu sih. Kalau dari segi biaya insya Allah ada, cuma memang biar pertimbangan dari saya itu benar-benar dipertimbangkan, apalagi untuk wisuda aku nanti kan orang tua datang, jadi itu mungkin lebih tak pertimbangan lagi membutuhkan gitu. biaya lebih Iya, ya makanya. nantinya. Jadi benar-benar saya memohon maaf ya kepada orang tua, soalnya udah 3 kali ini, udah Idul Fitri nggak pulang. 3 kali Idul Fitri Iya, nggak balik ke benar. Nah, karena udah 3 kali Idul Fitri ini sepertinya akan banyak hal-hal yang dirindukan ya. Benar. Kalau dari Mbak sendiri, hal yang paling dirindukan pada saat momen Lebaran di rumah itu apa ya? Ya, kebetulan kalau di rumah kami ada tradisi atau kebiasaan ya di rumah. Rumah mama itu kebetulan tempat perkumpulan dari beberapa saudaranya. Kebetulan nenek udah nggak ada, jadi tempat perkumpulan lagi bukan di rumah nenek, jadi lebih ke rumah tertua dari saudara itu. Dan kebetulan mama adalah orang paling tertua di keluarga ya. Jadi momen itu yang paling sangat dirindukan lah, karena momen berkumpul bersama keluarga ya. Karena sepupu saudara itu semua datang ke rumah habis sholat Id gitu. Betul sekali. Tidak ada lagi ini ya tradisi antrian di ruang tamu salim-saliman. Nggak ada. Pokoknya benar-benar langsung baur, makan bareng gitu, cerita gitu. Nah, apa pesan untuk teman-teman sesama perantau yang lagi di Jogja yang saat ini juga sama seperti kakak yang tidak mudik pada tahun ini? Oke, mungkin untuk teman-teman yang sedang stay di Jogja,
kita nggak tahu ya, mungkin kalian punya alasan tersendiri. Tentunya saya mempertimbangkan dan teman-teman juga mempertimbangkan itu. Tidak lain bahwa apa yang kalian timbang itu benar-benar bukan kesengajaan gitu kan. Udah memang udah jalannya gitu, jalannya. Yang menjadi pesan saya adalah manfaatkan waktu yang ada di Jogja, karena menurut saya arti pulang itu Jogja mengajarkan arti pulang kepada saya. Arti pulang artinya bahwa ketika kamu pulang, kamu tuh sebagai perantau, ketika kamu pulang kamu harus pulang membawa sesuatu untuk dibagikan ke daerah kamu misalnya. Bukan banyak perantau yang saya dapat, mereka merantau karena desanya, daerahnya itu mempunyai kesenjangan yang banyak gitu, kesenjangan yang tinggi, dia nggak cocok dengan lingkungan itu, makanya dia merantau. Dan kesalahannya di situ, bukan kesalahannya, kekeliruannya di situ, kekeliruan berpikirnya di situ. Mereka merantau karena saya nggak suka dengan daerah saya. Nah, yang menjadi PR-nya kita adalah kalian menerapkan sistem ATM di Jogja. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi apa yang ada di Jogja untuk kalian kembali ke daerah untuk bisa diterapkan. Seperti itu sih saran Itu saya. menjadi beban moral ya bagi Iya, beban moral, mahasiswa benar. yang jauh kuliah di Jogja untuk Benar. kembali ke kampung. Iya. Jangan kalian di sini nggak mau pulang lagi lah. Alasannya karena daerahku gitu-gitu aja. Itu yang menjadi apa namanya ya, kesenjangan yang menurut saya itu adalah kesenjangan yang beberapa mahasiswa emang saya udah lihat. Iya, betul Cara berpikirnya seperti itu. Iya. Itu menjadi PR kalau saya ya, untuk itu adalah pesan saya untuk mahasiswa yang merantau di Jogja, karena Surut Jogja itu banyak banget loh pelajarannya. Terus kita yang Mas juga dari Sulawesi ya? Iya, sama udah tahu Sulawesi. otomatis ya kan? Iya, Otomatis Sulawesi seperti apa sih? Kita dibandingkan dengan memang kita nggak bisa memungkiri karena di sini memang tempat pusat kota pelajar lah. Jadi apa yang kita pelajari di sini silakan di ATM kan, kemudian di dibawa Sulawesi ke nantinya. daerah masing-masing. Betul sekali. Mungkin seperti itu sih, Mas. Ya, makasih atas waktunya Mbak, refleksi yang sangat luar biasa, perbincangan singkat tetapi penuh makna dan sangat inspiratif tentunya. Terima kasih atas waktunya Mbak, semoga sukses nanti cepat proses wisudanya dilancarkan dan balik ke kampung untuk memodifikasi apa yang dilihat di Jogja kemudian diterapkan di kampung halamannya. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak. Oke teman-teman, demikian perbincangan singkat saya bersama Mbak yang saat ini memutuskan untuk tidak mudik ke kampung di Ramadan dan di Idul Fitri tahun ini. Terima kasih atas waktunya. Meski tidak pulang, para perantau ini tetap menjaga tradisi dengan cara yang berbeda. Pemanfaatan teknologi seperti video call menjadi penyelamat untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga besar tanpa harus hadir secara fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna Lebaran kini mulai bergeser bagi kaum urban. Kemenangan Idul Fitri tidak lagi hanya diukur dari kehadiran fisik di kampung halaman, melainkan dari keteguhan hati dalam menjalankan tanggung jawab dan pengorbanan di tanah perantauan. Saya Al-Mutakin beserta kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.